Oke teman-teman, berikut diberikan sebuah tabel kebenaran terhadap sebuah fungsi dengan 3 variabel yang mana fungsi tersebut tidak diketahui. Bagaimana cara kita mengisi nilai tersebut atau mentransformasikan bentuk ini ke dalam peta Carnot? Tentu yang pertama kita harus membuat peta Carnot untuk 3 variabel. Saya tuliskan. Teman-teman masih ingat ya ini kolom pertama kita isi M0, M1, M2, M3 untuk yang bawah, M4, M5, M6 di sini dan di situ M7. Selanjutnya kita bisa beri tanda atau kita bisa beri simbol pada hasil dari fungsi tersebut. Jadi saya tuliskan ini M0. Dengan demikian, nilai-nilai ini bisa kita substitusikan ke dalam peta Carnot untuk 3 variabel. Teman-teman lihat M0 nilainya 0, kita tulis saja seperti itu. Kemudian M1, M2 yang ini, dan M3 yang itu. Selanjutnya M4 dan M5 masing-masing 1, M6 0 dan M7 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa di sini kita tulis kembali. Ini adalah daerah dari X, yang atas adalah daerah dari YZ dengan nilai 00, 01, 11, dan 10. Itu cara yang pertama jika teman-teman mampu mengingat urutan dari simbol-simbol ini. Cara yang kedua, teman-teman ingat kembali bahwa peta Carnot ini masing-masing kotaknya merepresentasikan min term. Maka untuk operasi min term, kita hanya fokus kepada nilai fungsi yang bernilai 1. Perhatikan ada 1, 2, 3, dan 4. Dari tabel kebenaran ini, fungsi min termnya kita bisa tulis. Teman-teman lihat 0, 0, 1, maka saya tulis 0, 0, 1 ya, X komplement, Y komplement, dan Z. Tambah, yang kedua, lihat, yang memberikan nilai 1, 1, 0, 0. Maka kita tulis. Oke, selanjutnya, yang ini, X1, Y0, dan Z1. Maka kita tulis X, Y komplement, dan Z. Yang terakhir yang ini semua variabel bernilai 1 sehingga kita tulis tanpa komplement ya. X, Y, dan Z. Nah, seperti ini fungsinya. Tapi sebelumnya ada satu yang terlewatkan. Teman-teman perhatikan untuk suku yang kedua, X1, Y0, dan Z0. Jadi harusnya di sini X, Y komplement, dan Z komplement. Itu yang kita lupakan tadi. Oke, fungsinya sudah jadi. Sekarang bisa kita substitusikan juga kepada peta Carnot. Perhatikan hanya keempat suku ini yang bernilai 1. Di mana saja kalau letak suku-suku ini, itu yang perlu teman-teman analisa lebih jauh. Saya tuliskan terlebih dahulu. Ini adalah X komplement dan itu adalah X. Yang ini adalah Y komplement dan Z komplement. Selanjutnya Y komplement dan Z. Saya mengikuti ini ya. Jika bernilai 0 saya tambahkan komplement, jika bernilai 1 tuliskan tanpa komplement. Selanjutnya Y dan Z. Yang terakhir Y dot Z komplement. Untuk fungsi yang pertama, X komplement, Y komplement, Z. X komplement,
Y komplement Z, maka di sini sudah pasti bernilai 1. Suku yang kedua, X, Y komplement, Z komplement. Kita lihat ini X, Y komplement, dan Z komplement. Maka kotak yang ini sudah pasti bernilai 1. Suku yang ketiga, X, Y komplement, dan Z. X, Y komplement, Z. Maka kotak yang itu juga bernilai 1. Suku yang terakhir, X, Y, Z semua bernilai 1. Kita cari X, Y, Z, maka kotak ini bernilai 1. Sisanya bagaimana teman-teman? Sisanya langsung saja kita tulis bernilai 0. Nah, demikian cara mengisi peta Carnot untuk 3 variabel. Sekarang kita coba mengisi peta Carnot untuk 4 variabel. Variabelnya adalah W, X, Y, dan Z. Demikian tabel kebenaran untuk fungsi dengan 4 variabel. Teman-teman bisa lihat ada 16 kombinasi input. Kemudian, dari fungsi yang tidak diketahui, diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, mulai dari M0 sampai M15. Teman-teman masih ingat pola penempatan simbol untuk peta Carnot dengan 4 variabel tadi? Saya gambarkan kembali biar teman-teman lebih ingat. Kita tempatkan dahulu simbol-simbol. Demikian penempatan simbol untuk peta Carnot dengan 4 variabel. Sekarang kita akan memasukkan hasil dari fungsi boolean ke dalam peta Carnot. Jadi panduannya adalah simbol-simbol ini. Silakan teman-teman mengisi nilai berdasarkan simbol-simbol tersebut. Kita fokus pada fungsi yang bernilai 1 ya. Yang itu, jadi ada 4 fungsi yang bernilai 1. Kita fokus mengisi fungsi tersebut. Jadi M1 posisinya di mana? Yang itu. Maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya ada M6 posisinya di situ. Kita tuliskan. Selanjutnya ada M7. Lihat M7 ada di sini. Lalu ada M14. M14 itu ada di pojokan situ. Sisanya kita isi 0. Jangan lupa daerah baris ini adalah milik W dan X. Nilainya adalah 00, 01, 11, dan 10. Daerah atas miliknya, saya tuliskan daerah ini miliknya Y dan Z dengan nilai 00, 01, 11, dan 10. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman penasaran bagaimana menginput variabelnya, silakan pelajari sendiri, silakan buat peta Carnot sendiri. Jadi silakan diisi berdasarkan panduan pada masing-masing baris dan masing-masing kolom. Demikian cara mengisi peta Carnot untuk 4 variabel. Selanjutnya kita akan lihat teknik minimisasi fungsi boolean menggunakan peta Carnot.
kita akan lanjutkan di video berikutnya.